Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar mengenai perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan Eropa dan hegemoni kongsi dagang. Oke, yang pertama adalah perlawanan Aceh melawan Portugis. Yang kedua, perlawanan rakyat Maluku. Yang ketiga, perlawanan Sultan Agung. Yang keempat adalah perlawanan rakyat Banten. Oke, yang pertama kita masuk pada latar belakang Aceh melawan Portugis. Nah, Aceh ini merupakan penguasa perdagangan di wilayah Malaka. Kemudian, Aceh juga memiliki sikap anti terhadap penguasa asing. Nah, pada saat Portugis melakukan perdagangan di Malaka, banyak dari pedagang muslim yang pindah ke Aceh karena merasa bahwa Aceh itu lebih unggul. Kemudian Aceh itu juga menguasai perdagangan. Sehingga hal ini menyebabkan Portugis melakukan penyerangan kepada Aceh. Penyerangan Portugis terhadap Aceh dilakukan 2 kali, yaitu pada tahun 1523 di bawah kepemimpinan Henry dan yang kedua pada tahun 1524 di bawah pimpinan de Souza. Nah, beberapa serangan dari Portugis ini mengalami banyak kegagalan, tetapi Portugis tetap mencari cara untuk melemahkan Aceh. Cara yang dilakukan Portugis untuk melemahkan Aceh adalah dengan mengganggu kapal-kapal dagang milik Aceh. Nah, latar belakang lain yang menyebabkan Aceh melakukan perlawanan adalah adanya monopoli perdagangan yang dilakukan oleh Portugis. Nah, selanjutnya ada pelarangan terhadap orang-orang Aceh untuk berdagang dan berlayar ke Laut Merah. Nah, yang ketiga adalah Portugis melakukan penangkapan terhadap kapal-kapal Aceh. Selanjutnya, apa sih yang dilakukan Aceh untuk melawan Portugis? Nah, persiapan yang dilakukan Aceh untuk melawan Portugis itu adalah dengan melengkapi kapal-kapal dagang Aceh dengan persenjataan seperti meriam dan prajurit. Kemudian Aceh juga mendatangkan bantuan persenjataan, sejumlah tentara, dan beberapa ahli dari Turki pada tahun 1567. Aceh juga mendatangkan bantuan persenjataan dari Calicut dan Jepara. Penyerangan Aceh terhadap Portugis dipimpin oleh Sultan Alauddin Riayat Shah pada tahun 1568, namun penyerangan ini masih mengalami kegagalan. Selanjutnya, Portugis ini memberikan serangan balik pada tahun 1609 dan berhasil digagalkan oleh Aceh. Usaha-usaha yang dilakukan Aceh untuk mempertahankan diri dari ancaman Portugis adalah: yang pertama, Aceh berhasil menjalin hubungan baik dengan Turki, Persia, dan Gujarat. Nah, Gujarat sekarang itu kita sebut sebagai India. Yang kedua, Aceh memperoleh bantuan berupa kapal, prajurit, dan makanan dari berbagai pedagang muslim di Jawa. Yang ketiga, kapal-kapal dagang di Aceh dilengkapi dengan persenjataan yang baik dan prajurit yang tangguh. Yang keempat, meningkatkan kerjasama dengan kerajaan Demak dan Makassar. Selanjutnya, kita beralih pada perlawanan rakyat Maluku. Nah, latar belakang rakyat Maluku melakukan perlawanan kepada Portugis adalah: yang pertama, Portugis melakukan monopoli perdagangan. Yang kedua, Portugis ikut campur dalam urusan pemerintahan. Yang ketiga, Portugis membenci pemeluk agama Islam karena tidak sepaham dengan keyakinan mereka. Yang keempat, Portugis wewenang-wenang terhadap masyarakat. Yang kelima, keserakahan dan kesombongan bangsa Portugis. Nah, berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka kehendak Portugis ditolak oleh Raja Ternate. Pada saat itu, Ternate dipimpin oleh Sultan Hairun, di mana dia bersatu dengan Tidore melawan Portugis, sehingga Portugis pada saat itu dapat didesak. Kemudian, bala bantuan pun segera datang dari Malaka yang dipimpin oleh Antonio Galvaro. Pasukan ini berhasil mengalahkan Ternate sehingga Antonio Galvao berkuasa di Maluku selama 4 tahun. Nah, di bawah kepemimpinan Antonio Galvao, Portugis dapat bersahabat dengan rakyat Maluku.
Namun, setelah Galvao digantikan oleh penguasa lain, nafsu serakah dari Portugis ini muncul kembali dan semakin ganas. Nah, kemudian hal inilah yang menyebabkan Portugis memaksa Sultan Ternate yaitu Sultan Hairun untuk menerima kekuasaan Portugis dan hanya menjual cengkeh dan pala kepada orang Portugis saja. Ketika Sultan Hairun akan membicarakan masalah perdagangan dengan Portugis ini, beliau dibunuh secara licik. Nah, terbunuhnya Sultan Hairun jelas memancing kemarahan dari rakyat Ternate. Kemudian, perlawanan rakyat Ternate dilanjutkan di bawah pimpinan Sultan Babuloh. Sultan Babuloh merupakan putra dari Sultan Hairun. Nah, bersama rakyat, Sultan Babuloh bertigat menggempur Portugis. Pasukan Sultan Babuloh memusatkan penyerangan untuk menggempur benteng Portugis di Ternate. Akhirnya, Portugis dapat didesa pada tahun 1575 dan berhasil diusir dari Ternate. Orang-orang Portugis kemudian melarikan diri dan menetap di Ambon. Pada tahun 1605, Portugis dapat diusir oleh VOC dari Ambon dan kemudian menetap di Timur-Timur. Selanjutnya, kita masuk pada perlawanan Sultan Agung. Nah, Sultan Agung memiliki keinginan kuat untuk mengusir VOC. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, kehadiran Kompani Belanda di Batavia dapat membahayakan kesatuan negara. Nah, yang kedua, monopoli yang dilakukan oleh VOC. Yang ketiga, VOC selalu menghalang-halangi kapal dagang yang akan berdagang ke Malaka. Nah, yang keempat, VOC tidak mau mengakui kedaulatan Mataram. Pada tahun 1628, Sultan Agung mempersiapkan pasukan Mataram dengan segenap persenjataan dan perbekalan untuk menyerang VOC di Batavia. Nah, pada waktu itu yang menjadi Gubernur Jenderal VOC adalah J.P. Koon. Pada tanggal 22 Agustus 1628, pasukan Mataram di bawah pimpinan Tumenggung Baureksa menyerang Batavia. Sehingga terjadilah pertempuran sengit antara pasukan Sultan Agung melawan tentara VOC di berbagai tempat. Tetapi kekuatan tentara VOC dengan senjatanya jauh lebih unggul, sehingga dapat memukul mundur semua lini kekuatan pasukan dari Sultan Agung. Hal tersebut tidak lantas membuat Sultan Agung berhenti dengan kekalahan yang baru saja dialaminya. Ia segera mempersiapkan serangan yang kedua. Belajar dari kekalahannya, Sultan Agung meningkatkan jumlah kapal dan senjata. Ia juga membangun lumbung-lumbung beras untuk persediaan bahan makanan seperti di Tegal dan Cirebon. Ternyata informasi persiapan pasukan Sultan Agung diketahui oleh VOC. Nah, dengan segera VOC ini mengirim kapal-kapal perang untuk menghancurkan lumbung-lumbung yang disiapkan oleh pasukan Mataram. Nah, di Tegal, VOC berhasil menghancurkan 200 kapal Mataram, 400 rumah penduduk dan sebuah lumbung beras. Selanjutnya, pasukan dari Sultan Agung mengepung benteng Bomel, tetapi gagal menghancurkan benteng tersebut. Pada saat pengepungan benteng Bomel, terpetik berita bahwa J.P. Koon meninggal. Nah, peristiwa ini terjadi pada tanggal 21 September 1629. Dengan semangat juang yang tinggi, pasukan Mataram terus melakukan penyerangan. Dalam situasi kritis seperti ini, pasukan VOC semakin marah dan meningkatkan kekuatan untuk mengusir pasukan Mataram. Dikarenakan pasukan Mataram memiliki persenjataan yang lengkap dan kuat, akhirnya pasukan dari Sultan Agung menghentikan serangannya dan menarik mundur kembali ke Mataram. Dengan demikian, serangan Sultan Agung yang kedua ini juga mengalami kegagalan. Dengan kegagalan pasukan Mataram menyerang Batavia, membuat VOC semakin berambisi untuk terus memaksakan monopoli dan memperluas pengaruhnya di daerah-daerah lain. Namun, di balik itu VOC selalu khawatir dengan kekuatan tentara Mataram. Tentara VOC selalu berjaga-jaga untuk mengawasi gerak-gerik pasukan Mataram. Selanjutnya, kita masuk pada perlawanan Banten. Nah, sejarah Perang Banten ini berawal dari perdagangan rempah-rempah yang seringkali diangkut dari Maluku ke Banten.
terutama oleh pedagang dari Jawa. Kemudian VOC ini membangun bandar di perdagangan Batavia pada 1619. Sehingga hal ini yang menyebabkan persaingan antara Banten dan juga Batavia, di mana kedua belah pihak memperebutkan posisi sebagai bandar perdagangan internasional. Pada saat itu, Banten dipimpin oleh Sultan Abu al-Fath Abdullah Fattah atau biasa disebut dengan Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, Sultan Ageng Tirtayasa ini yang berusaha menandingi perkembangan VOC di Batavia. Kebijakan yang dilakukan oleh Sultan Ageng Tirtayasa untuk menandingi perkembangan VOC di Batavia adalah: yang pertama, Sultan Ageng mengundang para pedagang Eropa lain seperti Inggris, Prancis, Denmark, dan Portugis untuk berdagang di daerah Banten. Kemudian, mempererat hubungan dagang dengan negara-negara Asia lainnya. Nah, untuk menghadapi pasukan Banten, VOC terus memperkuat kota Batavia dengan mendirikan benteng-benteng pertahanan seperti benteng Noordwijch. Nah, pada tahun 1671, di tengah-tengah mengobarnya semangat anti VOC, Sultan Ageng Tirtayasa mengangkat putra mahkota Abdul Nazir Abdul Qahar sebagai raja pembantu yang lebih dikenal dengan nama Sultan Haji. Namun, Sultan Haji memiliki kekhawatiran apabila dirinya tidak segera dinobatkan sebagai sultan. Hal ini sangat mungkin jabatan sultan itu akan diberikan kepada Pangeran Arya Purbaya. Nah, tanpa berpikir panjang, Sultan Haji segera membuat persekongkolan dengan VOC untuk merebut tahta Kesultanan Banten. Kemudian timbullah pertentangan yang begitu tajam antara Sultan Haji dengan Sultan Ageng Tirtayasa. Dari pihak VOC sanggup membantu Sultan Haji untuk merebut Kesultanan Banten tetapi dengan syarat. Beberapa syarat yang diajukan oleh pihak VOC adalah antara lain: yang pertama, Banten harus menyerahkan Cirebon kepada VOC. Yang kedua, monopoli lada di Banten dipegang oleh VOC dan harus menyingkirkan para pedagang Persia, India, dan juga Cina. Nah, yang ketiga, Banten harus membayar 600.000 ringgit apabila ia ingkar janji. Dan yang terakhir, pasukan Banten yang menguasai daerah pantai dan pedalaman Priangan segera ditarik kembali. Dan perjanjian itu disetujui oleh Sultan Haji. Pada tahun 1681, VOC atas nama Sultan Haji berhasil merebut Kesultanan Banten. Kemudian Istana Surosowan berhasil dikuasai oleh Sultan Haji dan Sultan Haji menjadi Sultan Banten yang berkedudukan di Istana Surosowan. Meskipun telah mendapat kekalahan dan pengkhianatan, Sultan Ageng Tirtayasa tidak menyerah begitu saja. Ia tetap melancarkan serangannya sekalipun dengan melakukan gerakan gerilya. Namun, pada tahun 1683, Sultan Ageng Tirtayasa berhasil ditangkap VOC, kemudian wafat di Batavia pada tahun 1692. Oke, demikianlah video pembelajaran mengenai materi perang melawan hegemoni dan keserakahan kongsi dagang. Semoga ilmu yang kita peroleh menjadi bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.